Mau sampai kapan Mac lu nyanyi Mac? Gue sih pengen sampai mati ya menyanyi gue ya. Karena lu apa sih? Karena emang lu hobi ya. Emang mau jadi Ozzy Osbourne lu? Gimana sih jadi musisi itu tuh sebenarnya bisa ngidupin anak bini gak sih? Ya lu mau di mana dulu tahap lo nih kebutuhan lo ya kan. Iya. Kalau lo cuma pengen ngidupin anak lo di kelas ini gitu ya lo bisa. Kalau lo mau di kelas atas lagi ya bisa, tapi lo harus output lo juga mesti maksimal dong. Kalau gue sebenarnya gini, bini gue sempat bilang tuh, kamu beliin ini dong, kamu beliin ini dong, kamu beliin BH yang ini dong, kamu beliin yang celana dalam yang ini dong. Enggak. Kenapa? Kalau emang lo mau, lo kirimin linknya gue bayar. Loh, kenapa emang kamu nggak mau beliin? Enggak. Gue lebih suka lo nggak pakai apa-apa. Lu ada ngerasa ada yang berubah 2026? Ya memang belum. Baru beberapa hari, kita baru beberapa hari. Ya biasa kan orang-orang kan kalau baru New Year, New Me gitu. Ya elah. Kalau gue sih 2006 nambah job aja sih. Pengen Nah, nambah alhamdulillah job. ya. Nambah job kemarin udah tiap Sabtu. Oh, lu nambah job kan? Nambah job iya. Nambah job di mana lu? Akustikan di Asik. Art Hotel Bar. Wah, Art Hotel? Hotel Bart mana nih? di Sarina. Sarinah lu. Iya. Sampingnya yang samping Sarinah itu kan? Samping Sarina tuh ada Art Hotel namanya Iya itu Bar. art hotel pertama. Iya, itu di atas kayak rooftop keren banget. Yang ada ya. ini kan, yang ada gambar Darbot. Yes, Terbot, bener, iya. iya. Itu Ya. pertama itu. Iya. Welcome to the BTW. In the Oh, hood. Irfan. Ya lemes nih kita nih. Kayak Lemes. ketahuan banget nih kita di 2006 lemes nih. Lemes. Iya, iya. Kenalan. Iya. Gue Maxi brutal. Gua Azer. Gua masih penasaran sebenarnya si Max. Umur lu 43 kan? 45. 45 sekarang gitu. Bentar lagi 45 nih. 45 2026 lu masih nyanyi, lu nggak capek emang Max? Iya. Sebenarnya dibilang capek ya capek, tapi ada target sih gue Pan. Ada target. Anak bocil di rumah 2 biji. Ada target, ada. Maksudnya bukan capek ya. Gue sih pengen tetap semakin tua semakin pro gue sebagai penyanyi. Semakin tua Makin pro ya dong. Tapi gue pernah ngeliat YouTube-nya si di belakang panggung ngobrol si Once sama siapa ya? Lasso. Ari Lasso. Ngobrol. Lu si Ari Lasso nanya, "Cek, lu makin tinggi apa makin rendah ya? Kok gua makin tinggi ya umur segini ya gini-gini." Apa maksudnya? Suaranya. Oh suaranya. Terus Enggak, kata si Once, "Enggak, gue biasa aja. Gue makin ngerasa tinggi deh." Dan emang gue perhatiin emang Ari Lasso makin tinggi kalau dia nyanyi sekarang ini. Suaranya. suara Range suaranya makin tinggi. Iya, gitu. suara makin tinggi. Nah, sedangkan kalau kemarin kan gue sempet diundang tuh gue di DM sama Anji. Oh iya Dia suruh dia mau mau ngebrew kopi, bikin kopi di rumah gitu. Gue baru sadar gitu, ternyata Anji udah tua juga Berapa sih dia? 47 kalau nggak salah. Udah mau gocap gitu. Gue sempat ngobrol panjang lebar sama dia juga. Dia dan baru-baru ini nih kalau lu lihat cek beritanya gitu, dia sempat lo di tengah-tengah mau perform, dia kehilangan suara. Dan akhirnya di tengah-tengah itu dia minta maaf. Iya kemarin tuh gue lihat tuh di Instagram itu di Semarang tuh ya. Di Semarang kan. Iya. Nah, itu lu bisa kejadian sama lu tuh gimana? Pernah gue dulu sering gue. Namanya kan instrumen vokalis kan ada di pita suara ya. Jadi pada saat lu mungkin pita suaranya itu lagi drop atau lagi down ya nggak bisa nyanyi udah. Kayak ini jatuhnya ya, kayak akustik unplug-nya Oasis tuh ya. Harusnya kan Liam yang nyanyi, jadi Noel Gallagher yang nyanyi. Gara-gara si Liamnya nggak bisa nyanyi. Liamnya nggak bisa nyanyi gitu. kan suaranya lagi. Iya, maksudnya lu umur lu 45 dan lu ngurus bocah 2 biji kan nih. Bocil-bocil 2 biji kecil, gitu kan, iya. masih pada kecil-kecil gitu. Mau sampai kapan Mac lu nyanyi Mac? Gue sih pengen sampai mati ya menyanyi gue ya. Karena lu apa sih? Karena emang lu hobi ya. Lu mau jadi Ozzy Osbourne lu. Nah, Ya, Ozzy Osbourne aja sampai mati nyanyi. Ini buat teman-teman Betway in the Hood kadang-kadang ya kebanyak teman-teman gue sih ya. Udahlah kita udah tua inilah main musiknya gini-gini aja lah, udah capek. Nah, kadang-kadang ada Ngepop aja lah gitu. Bukan ngepop kan. Udahlah ngapain sih lu yang istilahnya yang harus
energi gitu ya. Nah ini kalau buat teman-teman yang belum pernah lihat Max perform nih lu lihat Max perform kayak begini nih di umur 45 dia perform kayak gini Chester Bennington pasar rumput. Gue jadi ngebayangin si Ibot gue lagi ngegayain gaya gue gitu. Anjing emang tuh bodro. Itu kan lu nggak makan energi ya, Max. Maksud gua lu perform di atas panggung gitu kan ya, dan lu masih terak-terakan gitu. Ya gue pengen seperti itu terus sih sebenarnya, karena menjaga untuk seperti itu agak treatmentnya memang agak susah sih. Lu harus komitmen sama diri lo sendiri. Nah itu susah banget. Sekarang umur gue 45 tahun, gue udah melakukan itu sekitar awal 2000. Maksudnya profesional lo nyanyi ya gue ya. Terus untuk teman-teman gue yang udah se-era sama gue gitu ya, banyak yang ya udah kelihatan tua lah. Suaranya ya begitu-begitu aja. Udah kayak Axl Rose nyanyi ya. Suaranya udah gak dapet sekarang gitu lu banyak kayak gitu-gitu kan. Axl Rose ya dia legend ya, udah gendut gitu kan. Cuma lagunya udah legend aja kan. Nah gue untuk menjaga itu tuh agak memang butuh treatment yang benar-benar yang harus olahraga, lo harus jaga makan lo juga kalau mau perform lo harus. Makanya gaya hidup lo tuh kayak sekarang gitu ya, sehat ya. Sebenarnya sih Makanan dari kecil gue udah jaga. begitu sih, dari kecil gue udah nerapin itu karena Cuma kontol aja gak sehat ya. Justru kontol sangat sehat. Kesehatan malah. Terlalu sehat bahkan kontolnya. soalnya gue main squat mulu kan. Iya. Lo paham kan lu main Pokoknya squat kan? dikit-dikit leg day, dikit-dikit leg day, apa-apa leg day. Sebenarnya bukan buat nyanyi, emang buat kontolnya itu emang anjing. Tujuan dia nyanyi juga buat kontol. Nah terus Jadi gitu ya. jadi lu emang pengen tua nyanyi Nggak sampai ada mati kata lu tua ya? kalau buat gue sebagai penyanyi. Gue harus tetap jadi musisi, jadi penyanyi yang energik. Nah, kalau gue pengennya ya. Gue akan Tapi berusaha itu lu sih. belum pernah nonton sih. Sekali-kali kita perlu nonton loh. Gue udah gak bisa keluar malam. Nanti bisa lah kalau udah lahiran ya. Ya, Bisa lah. Mau lu lahiran kapan? April awal. April ya masih bisa lah nih di hari Jumat ini atau Jumat depan masih bisa lah. Izinnya bos. Nggak apa-apa ntar kita ngizinin. ajak bapak tua. Iya, Jadi izinnya enak ya gak? Biar izinnya enak, bapak tua aja. Dapat permit. Biar dapat permit. Iya. Nah, lu terus kalau misalkan dengan kondisi ini sekarang apa sih Mac rasanya sejujurnya gitu kan, nih background kita bertiga beda-beda ya. Apa sih Mac sebenarnya rasanya jadi musisi Mac? Gua penasaran gitu. Jadi ada cerita temen gue tuh sekarang tuh udah jadi gitaris top lah ya. Dulu dia tuh nggak mau merit. Dia udah jadi musisi itu dari muda ya. Nggak mau merit karena nggak boleh sebut nama. Nggak boleh, jangan lah. jadi pas lagi ngobrol, Bang, lu gimana sih jadi musisi itu tuh sebenarnya bisa ngidupin anak bini gak sih? Ya lo mau di mana dulu tahap lo nih, kebutuhan lo ya kan. Kalau lo cuma pengen ngidupin anak lo di kelas ini gitu ya lo bisa. Kalau lo mau di kelas atas lagi ya bisa, tapi lo harus output lo juga mesti maksimal dong. Lo pengen apa dulu kayak gitu. Dan akhirnya pas gua udah berapa tahun gak ketemu, tiba-tiba udah merit akhirnya. Memberanikan diri untuk merit. Jadi pas gue tanya dia lebih tua dari lu? Enggak, di bawah gua. Junior-juniorannya dia kan abang-abangan. Jadi pas udah gimana rasanya di merit? Wah, alhamdulillah Bang sekarang. Udah kan gue bilang lo jadi musisi tuh bisa apapun, yang penting lo totalitas gak di situ. Iya kan? Iya. Ya udah sekarang akhirnya berjalan, alhamdulillah namanya udah gede udah. Kok ya ujung-ujungnya sebenarnya masalah konsistensi dan persistence kan. Nah, itu dia. Bininya kita kenal. Enggak, bininya pramugari. Enggak, bukan. Itu kata kuncinya tuh. Kata kuncinya. Beda. Kalau aja lu kan persisten banget tuh jadi komikus gitu kan ya, mengalami naik turun diinjek-injek gitu naik lagi. Seniman bukan komikus. Seniman. Gimana rasanya lu pernah meroket di 2019 terus tiba-tiba jatuh jumpalitan gitu. Iya kan? Iya, banget kan. Nah itu apa gimana sih? Lu ada masa dalam hidup lu sebelum kita temenan, gue masih followers lu gitu. Anjing. Gue masih followers lu. Gue melihat bahwa
wah anjing nih komik apa namanya seniman tajir gitu kan, Iya, anak iya, jidatnya beli ini beli itu punya A B C Kelihatannya D, tajir segala. ya? Ya pada Tapi saat saat itu emang ya. iya, iya, pada saat itu kan karena gue follow lu lama, gue bilang Iya. gue udah follow lu lama. Wah anjir ini dari ya sorry bukannya gue pengen merendahkan, cuma maksud gue anjing dari Kang Gambar nih duitnya bisa begini ya Iya, gitu, iya, iya. bisa foya-foya begini ya, bisa beli A B C D, terus kelakuan dia zaman lu kan anjing sampah banget sih ngentot ini gue bilang. Apa ya rasanya Iya sih kan? Jar dari melulu punya duit gitu kan, wah Apa ya? Sebenarnya awalnya gue juga nggak pede sama profesi seniman, kartunis atau komikus ya. Terus gue datang ke rumah teman gue seniman besar lah, bisa disebut namanya. Ade Darmawan, Oke. yang punya Ruang Rupa. Oke. Anjing, ini rumah lu mas bro, rumahnya gede banget. Hmm. Iya gitu deh gitu. Karena gue pikir selama ini dia masih tinggal di Di flat Ruru. di Tebet tuh, yang Oke. Superindo bawahnya. Iya, iya. Gua tiba-tiba beli Rokum, cash, edek gede banget. Nah. Dari situ gue mulai oh ternyata bisa seniman kaya. Karena waktu itu gue masih kerja kantoran. Gue nggak berani. Gue paling Malah sempat kerja kantoran. wah lama gue kerja kan. Niup balon apa? Anjing. Malah kita kagak nanya kenapa jadi new balon? Emang kalau new balon tuh ini kerja kantoran new balonnya? Kantoran. Enggak kantoran lah. Itu mah kerja pabrikan. Tapi kan desainer grafis. Iya, Oh iya, oh, di Itu sini. 6 bulan. Habis dari situ gue MNC paling lama tuh. Oh lu pernah kerja di Haritanu? Yoi, hat. Iya, lu pernah di HT. Milih Perindo dong lu. Yo, belum. Itu tahun 2000. Dia dibilang kerja kantoran jadi Jadi pabrik balon sih. Tahun 2007 apa 2008 gue MNC. Terus? 4,5 tahun. Ya. Terus habis itu gue nyoba freelance Wah, sambil di Ruang Rupa juga. oke. Itu 2007 2008 tuh ya? Enggak habis dari MNC tuh gue coba freelance 2000. 2000 berapa ya? 11 sampai 10 gitu. Heeh. Habis cabut dari MNC. Caur. Caur ya? Caur tuh masa goyang nih. Nggak bisa gue freelance. Ternyata harus Oh, ngumpulin oke. klien, nyari nama dulu baru bisa freelance. Heeh. Terus gue pindah ke Batam, tempat mantan. Sempat kerja setahun di arsitek konsultan. Oke. Tapi masih di bidang desain Desain semua ya? juga. Oke. Habis itu baru gue pindah kerja lumayan lama juga tuh hampir 3 tahun lah di Pullman sini. HI. Ah, Pullman. Lu Yoi. sempat kerja di Pullman? Ih, 3 Jadi desain tahun. grafis lu. Ya, kreatif supervisor. Kreatif ya desain grafis Yoi. bahasanya. Kan gue juga pernah kerja di hotel bangsat. Itu kalau yang kerja yang di Riau itu tuh yang harimau tuh. Nggak boleh ngomong harimau tuh apa tuh? Itu lebih ke Itu udah pas dia udah naik. Iya, itu residensi seni. Oh, Dia udah udah agak naik. Terus habisnya Sambil gua gambar-gambar komik. Nah, di situ tuh eranya belum banyak tuh yang Bikin komik. bikin komik, bikin karya, ngepost di Instagram. Heeh. 2013-an. Ah. Gua 2013 gue bikin komik Azer. Dateng klien pertama gue kalau nggak salah tuh Mazda cuy. Mazda langsung. Mobil Mazda. Oke. Promoin mobil Dan Mazda. Mazda ya. Iya. Terus ya udah bisa dari situ udah terus-terusan. Roket lah tuh. Sampai gue udah resign nih. Jangan kerja kantoran gue udah mengganggu kerja sampingan gue. Anjay. Oke. Lu akhirnya apa namanya resign dari Hotel Indonesia nih. Iya, padahal udah cakep tuh gue, suka tuh gue kerja di sana. Yang di Pullman. Karena rapi gue, mods banget. Wih, pakai jas, dasi. Iya, iya. Tapi tetap penjahat gak? Tetap penjahat gak pas saat itu? Ada, kan masih nikah. Baju dimasukin, titik Titik dikeluarin. keluarin. Bangke. Udah, habis itu ya udah resign, terus komik Azir naik ya udah. Sampai 2020, Nah, Covid. lu akhirnya sebanyak Jer, gue pengen aja Jer. Duit lu ya sebanyak 2019 gitu ya. 2019 sebanyak apa duit lu Jer?
sebenarnya lebih banyak di aset ya karena Ya, gue ya enggak ya kita sebut lah seluruh gitu. Kalau ditotalin gitu ya berapa banyak duit lu Jer? nggak terlalu banyak banget sih mungkin kalau buat hitungan sekarang ya. Ya soalnya kan yang gue dengar kan lu seenak jidat lu beli A, B, C, lu punya barang ini bikin studio, bikin apa, seenak-enak Iya, jidatnya. bikin kantor gue sempet 2017 di Antasari. Nah, tuh lu punya kantor di Antasari Ada berarti kan 2 duitnya banyak. karyawan. Iya lumayan. Banyak lah duit lo pasti kalau Makanya di kantor. berapa lu uang terbanyak yang pernah lu punya? 5M? Enggak. Oh, enggak. Kayaknya. 2M. Masih di bawah 2M. Tapi aset di luar aset. Ya Include aset lah ya. Enggak mungkin. include aset 2M lah ya. Include aset. Include aset. 2M. Tapi buat seniman lumayan. Itu Lu belum punya- lumayan lagi. Waktu itu kan belum ada Lu kalau- kayak apa? ya yang sekarang ini Apa itu? seniman-seniman ya yang lagi populer sekarang ini. Apa emang kenapa? Ya kayak Muklai. Ah. Ya itu itu gila tuh asetnya. Asetnya gitu. Karena dia pinter memanage. Nah, Memanage. gue bego. Emang kenapa lu itu bego-begoin dia. gimana? Ya abis gitu Seniman aja. tuh kalau bisa manage uang bisa dibilang kaya banyak sebenarnya Pan. Karena Enggak, waktu itu berarti kan banyak dia pernah punya duit Iya. total secara aset secara keseluruhannya baik itu liquid ataupun aset lah ya. Iya. Duit 2M kan lu pernah punya duit. iya 2M banyak gak sih sebenarnya? saat itu 2015-an 2000. Banyak lah. Orang gua aja belum pernah punya MM-an. Sama lagi. Bego ya gue nggak beli rumah ya. Nah itu dia salah satu penyakit seniman tuh adalah itu nggak bisa memanage Duit. Gua Memang kita perlu istri yang benar-benar. Nah, itu gue juga Itu. tadinya ya. Kan zaman gue masih kerja di Trans CT Corp gitu kan ya. Ya gaji lumayan lah ya, gaji lumayan. Terus masih dapat fasilitas dari mertua gua, tinggal di Rasuna gitu kan. Duit full dong. Ya elah apa sih artinya bayar ini kan. Duit banyak gitu kan. Ya, duit gue juga habis juga gitu. Ya buat mabok, ya buat apa. Bini gue akhirnya teriak, beli rumah dong. Kita harus beli rumah, kita harus punya aset bla 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 segala macam ini itu segala macam. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk beli rumah jujur. Pada saat itu kayak, udahlah beli rumah yang penting punya, karena gue nggak ngerti esensi beli rumah sejujurnya gitu kan. Ya lo ngarep apa dari Iya. gue masih belum ngerti esensi beli rumah tuh sebenarnya buat apa. Bini gue bilang beli rumah oke. Dari mulai apartemen tadi gue mau ngambil di apartemen di Pancoran Riverside. Aduh jangan. Iya. Jangan usah, bukan jangan kan udah kejadian. Pancoran Riverside. Terus pas gue lihat ke sana harganya basic nih, yang one bedroom dan segala macam harganya 450 juta. Yang 2 bedroom harganya 500 sekian. Yang udah jadi, yang udah dibongkar apa segala macam, udah di desain segala macam, harganya 600 sampai 700 jutaan. Terus bini gue bilang, jangan deh kalau begitu sayang daripada. Nah, jiwa Betawi gue juga berontak. Tanah. Dalam artinya gini, lah anjing juga gue bayar 600 sampai 700 jutaan tapi gue ngontrak. Hitungannya kan ngontrak. Iya ngontrak. Karena itu kan jatuhnya HGB doang Iya, kan. Be. Dan kalau gue mau ngapa-ngapain gue mesti izin. Lah anjing banget orang Betawi dikit-dikit suruh izin. Masa gue mau ngetok tembok disuruh izin kan bangsat. Nah. Iya. Nah, Make makanya- sense lah apartemen. Nah akhirnya bini gue bilang ayo kita cari. Nah alhamdulillahnya emang jodoh-jodohan. Tiba-tiba temennya bini gue bilang coba dilihat, ada tetangga gue, temen gue beli rumah di Bintaro. Terus gue lihat, wah cakep lagi tempatnya. Lu pada ke rumah gue kan ya. Nah pas gue lihat tadi gue pengen ngambil yang 1 lantai aja. Ngambil yang 1 lantai karena gue mikirnya kalau yang 1 lantai ini gue punya duit foya-foya. Kita laki pasti Masih ke mikirnya situ gitu kan? dong. Iya. Kita masih bisa, wah nih bisa buat foya-foya nih, masih bisa buat hihi, masih bisa buat A B C D F G segala macem. Kata bini gue nggak mau, temen lo banyak, nanti lo begini begitu begini segala macam, nggak mau, pokoknya yang 2 lantai aja. Kenapa emang? Soalnya nanti kalau misalkan ada temen lo apa segala macam, gue bisa di lantai atas, lo di bawah sama temen-temen lo. Oh ya udah, cuman pahit banget Jer. Mek, Kenapa Pak itu kenapa? Iya, cicilan. Oh cicilan. Ini dari duit segini nih. Ini duitnya segini kan. Ini duit segini nih. Lah
buat bayar rumah segini Jer. Segini nih buat bayar. Ini sisanya segini doang. Sisanya segitu. Sisanya segini doang. Gue bener-bener Yang tadinya budget foya lu kalau dipotong-potong segini, Iya. sisanya jadi segini nih. Itu Nah. lah kagak ada. Lah akhirnya gue akhirnya kayak anjing. Gue udah kerja mati-matian punya apa namanya punya jabatan yang lumayan tinggi. Mabok gue masih intisari nih ibaratnya. Balik lagi mabok gue masih intisari. Kagak naik kelas dong. Tapi dia punya rumah. punya rumah. Punya Minimal- aset minimal loh punya dia. rumah. Iya lo gokil. Yang tadi tiap minggu gue pergi ke mabok kemana akhirnya cuman di rumah ya kan nyekek intisari gue serosot ya kayak anjing. Oh begini cuman ya itu akhirnya terbayar. Apakah itu terbayarkan ya memang akhirnya terbayarkan punya rumah cuman emang berat jujur di bulan tahun awal kedua gitu kayak menyesuaikan itu kayak setengah mati banget kayak. Ini gue berapa tahun, Bang? Sekarang udah tahun ke-7. Ya, alhamdulillah kan. Tapi gue juga punya rumah Iya. sih. Sama mantan, coba kan udah jadi hak Iya, kayak lu mulai dari nol lagi ya. Muka lo anjing. Lah, gini Mac, masalahnya Mac. Kagak muka lo. Dari nol lagi ya Pak. Iya emang Kayak bener. Pertamina. Iya. Kalau di sel nggak gitu ya? Kalau sel enggak Kalau sel sel enggak. enggak. Pertamina doang dari nol ya Pak. Dari nol kan ya Pak. Tapi emang dingin di sini ya. Kan gue bilang juga. Ya udah tukeran aja deh, gue panas di sini. Iya boleh. Ah boleh. Pindah ini sekali Kak. Ini logo yang dinaikin yang di sini nih. Nah yang gitu biasanya kalau kita udah bercerai dari nol lagi ya. Iya. Pengalaman banget. Iya pengalaman banget. 6 apa 5 deh. Nah sekarang kayak gini, Jer. Ini kan akhirnya kan sini gue resign. Jadi full time content creator. Kalau Max kan ya emang sudah mendarah daging entrepreneur dia sebagai seorang apa namanya showbiz. Nah, buat sobat dongo yang belum tahu, Max ini ternyata mana kameranya? Situ ya. Tapi nggak nyala tuh merahnya. Nyala Oh. itu lagi record. Max ini ternyata pernah main film G30S PKI. Bayangin. Dia makanya gue bilang gue showbiz. Kaget Dia bekerja gua. di showbiz. Dari kecil udah di dunia entertainment, iya. industri entertainment gitu. Yang sedangkan yang baru kan sebenarnya kita. Yeah. Ya kan, yang Betul. baru tuh sebenarnya kita baru masuk ke dunia entertainment, bla 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 segala macam. Nah ini jujur nih, gue pengen nanya sama lu berdua. Ada nggak sih apa namanya kiat-kiat gitu? Gue jujur gue tuh sekarang dengan kondisi tuh kayak, ini gue ngapain nih? Gue bikin apa? Gue ngapain? Apalah segala macam yang gue lakuin bener apa enggak? Karena kan pada saat gue cabut dari CT Corp dari Trans gitu kan, dan akhirnya gue menekuni usaha sebagai kreator full time content creator gitu kan nih. Jujur gue nggak tahu nih apa yang harus gue lakuin. Yang tadinya lu ngurusin mereka, lu Iya. jadi mereka nih. Iya itu. Nah terus gue juga belajar banyak dari lu. Kan gue belajar banyak sebagai apa namanya sebagai orang yang berada di dunia entertainment ya. Apa kita ya? Kalau lu kan sangat profesional ya. Bagaimana menjaga badan lu, menjaga ini lu segala macam lu suka dan lu tuh stabil gitu Max. Yang pernah jatuh kan dia. Sama gue juga pernah jatuh kok. Iya. Emang lu pernah jatuh di mana, Max? Banyak sering jatuhnya. Kok jarang pernah diceritain. Max? Makanya gue jujur gue sekarang tuh agak mikir-mikir ya. Ini 2026. Alhamdulillahnya ya kan podcast BTW in the Hood ini dalam waktu 2 bulan akhirnya kita bisa menyentuh 500 subscriber. Alhamdulillah Ya kan. Terus di sisi lain akhirnya kita udah bisa termonetize. Udah dalam bisa, waktu emang dalam waktu 2 bulan. Jadi lah kita cheers dulu lah. Cheers dulu lah. Kita merayakan. Seriusan. Dalam waktu yang cukup singkat tuh, dalam waktu 2 bulan kita akhirnya bisa hit 500 subscriber dan 3.000 watch hour. Walaupun kita maksudnya bukan orang yang Terkenal. iya. Kalau lo kan mantan terkenal. Ibarat kata kita
mediocre lah. Iya mediocre. Iya. Kecuali lu lagi naik. Iyain aja. Ke gua nggak- Amin. Amin. Gua akan aminkan, tapi gua nggak ngerti konsep lagi naik tuh gimana nih, karena kan gua belum gua nggak pernah mengalami ini sebelumnya nih, Jer. Ya, itu lagi naik. Apa yang dimaksud dengan konsep lagi naik tuh apa sih sebenarnya? Lagi banyak screen time lah. Lagi diundang-undang. Kayak waktu gue juga menyadari itu ketika gue banyak jadi pembicara di sana di sini. Banyak request lah ya. Iya, bahkan gue pernah diundang ke yang itu gue pernah cerita ngewakili Indonesia ke Filipina. Ke Ubud Writer Festival, Iya, kemana iya, lah, iya, KPK iya. lah, ke acara-acara pemerintah. Lu pernah dipanggil KPK lu? Oh, gue Urusan ini Nadim, kasus Nadim. Kagak. Korupsi kerombuk lu. Enggak. Apa kayak influencer dikumpulin, berembuk terus ke KPK, terus pernah ke rumahnya almarhum B.Y. Habibie juga. BJ Habibie, oke. Segala kayak gitu-gitulah. Nah, jadi itu konsep naik itu adalah lu lagi banyak ada diundang dan banyak di screen time orang gitu. Ya lu paham lah. Gua nggak paham. Bini lu kan berada di situ. Nah, gini. Minimal masuk list influencer yang kita pakai siapa ya? Irfan ini gitu. Oke. Kalau gua kan udah nggak ada tuh kayaknya tuh udah di bawah. Ada lagi pasti Zer, ada masanya. Ada, tapi nanti bukan membawa nama komik aja, tapi membawa nama BTW Indahut. Iya. Membawa nama Sobat Dongo. Sobat dong. Apa ini kata-kata itu ya? Kata-kata Science. Science apa namanya? Science blee. Nah, itu yang gue lagi jujur, karena gue balik lagi, gue belum pernah ada di sini gitu ya. 2026 ini tahun baru gitu, karena tahun yang baru buat kita semua. Makanya gue bilang di 2026 ini gue lumayan banyak yang gue syukurin. Satu gitu. Gua sama Max yang tadi kita di pemuja makanan, yang kita tadi hampir kayak anjing nih, kita ngapain lagi Max, kayak bangsat. Stuck ya? Sampai stuck kita ya, jujur Stuck. stuck. Untung ada gue ya. Iya bener lah. Kalau nggak ada dia kita nggak bisa bertiga ya, Pak. Terus akhirnya 2026 juga dengan huru-hara yang terjadi di pemuja makan, akhirnya lu nongol. Dan akhirnya di 2026 juga urusan perkopian, kopi-kopian gitu yang gue juga gak ngerti kenapa tiba-tiba gue naik, itu gue juga gak paham. Terus akhirnya gue ketemu lu, akhirnya kita bikin BTW Indahut. Ya 2025 oke nggak? Oke, walaupun pemerintahnya enggak gitu ya, tapi alhamdulillahnya kitanya oke gitu. Kalau lu Kita harus oke dong. Kita harus oke. Walau bagaimanapun pemerintah kita harus oke, bro. Harus ya oke, kan? bener. Gue pernah nanya saran waktu itu sama salah satu seniman besar juga ya. Besar banget sih kalau buat ukuran Indonesia, karena dia pernah kerja sama Louis Vuitton, sama BMW segala macam. Siapa? Darbot. Eko Nugroho. Oke. Darbot Eko Nugroho. Di sini. Iya. Enggak, bukan maksud gua merendahkan Darbot ya, cuma ya Darbot juga pasti paham Mas Eko Nugroho kayak gimana. Gua nanya, Mas saran Mas gimana biar bisa gini. Pokoknya intinya biar bisa survive atau menghidupi lah sebagai seniman. Dia cuma ngeluarin satu kata. Apaan? Konsistensi. Istiqomah Lu aja. juga kan bisa begitu karena lu konsisten. Kopi terus. Masih dalam misi Americano. Selama setahun itu Americano terus. Orang bini gua aja merhatiin Ipan, tau gak waktu follower berapa tahun lalu gitu Pan ya. Pak dulu Mami merhatiin follower Ipan tuh masih segini, sekarang udah banyak Pak. Ya itu karena konsisten Ipan. Dia konsisten. Iya. Konsisten, itunya jelas. Americano, kopi, ya Mister Americano Indonesia. Waduh. karena dia konsisten. Iya. Kata kunci sebenarnya itu konsisten. Jadi sebenarnya konsistensi. Nah, pertanyaannya satu nih. Ini kita nih ya di BTW Indahut itu ya. Kita kan berusaha untuk sekonsisten mungkin ngebahas masalah Betawi. Iya kan? Tapi ini narasumber susah banget. Iya gak sih?
Narasumber susah banget. Siapa kita bisa. Ada yang di DM, ilah balas aja susah banget. Ada yang udah gue samperin ke rumahnya belum jawab lagi tuh. Ada yang udah gue DM, halo kak, halo juga. Abis itu hilang. Ada ya Allah. Sombong amat. Enggak. Kalau kak ini bukan, sebenarnya bukan sombong, mungkin nggak kebaca ya. Iya, kan iya. kita nggak tahu ya, mungkin follower banyak gitu ya. Jadi Positif Itu lagi thinking. karena kita mediocre. Positive thinking aja. positive kita. thinking aja. Iya. Jadi gue kayaknya 2026 dengan kondisi saat ini gue pengen gitu sebenarnya. Kita tuh sebenarnya tuh pengen, lu kalau lu perhatiin ya, nih masyarakat warga Dongo gitu yang selama ini merhatiin ya, 4-5 episode terakhir itu kita tuh kayak tahi aja. Karena kita nggak punya stok bintang tamu, nggak ada yang bisa kita ngajakin ngobrol. Kita udah berusaha mengontek-kontek, tapi ya gitu. Ya lah. gitu belum ada balasan. Mungkin pada sibuk. Mungkin pada sibuk atau DM-nya nggak kebaca karena DM-nya rame. Iya. Ya kan lu juga pernah ngerasain kan, Iya, komik iya. Azir DM-nya ribuan. Iya, tapi gue tetap balas. Oh itu tuh balas lu. Gue tetap balas. Pasti perempuan yang lo balas. Prioritas. Lu klik dulu kan cakep nggak cakep baru gue balas gitu. Saat itu. Saat itu 2019. 2019. Barang termahal apa yang lu punya? Ya, ini kita yuk. Barang termahal apa yang lu punya pada satu lagi punyanya duit. Bukan termahal mungkin ya. Apa? Terrandom. Nah, Kayak gue lagi waktu itu gue lagi sama siapa gitu, siapa ya? mantan lah. Dian Sastro. Iya. Gue bilang keluar bentar. Gue iseng-iseng jalan. Oke. Balik-balik bawa motor dong. Ngeri sekali. Lo beli motor tuh. Balik-balik udah bawa motor. Lu keluar dari rumah. Iya. Lu cabut sebentar. Izin bentar. Izin bentar nih. Iya. Terus tiba-tiba lu balik bawa motor. Balik udah bawa motor. Kalau boleh tahu motornya apa ya? Motornya sih bukan biasa aja ya, maksudnya harganya juga murah. Apa ya? Enggak lo ngebetak di mana itu motor ngebetak. Kagak. gua. Apa lu ngambil Ya, Indomaret? makanya ngebetak kayak gitu. Enggak, gue waktu itu udah maghrib apa abis maghrib lah. Gue lihat OLX apa Facebook apa gitu, ada tempat di Ciputat isinya satu rumah motor tua semua. Terus Ini kebeeman lo aja nih ya. Kebeeman aja. Karena duitnya udah gak ada seri ya. Ya ada serinya. Iya, Nggak ada lah. Nggak ada lah. Lu sekarang gimana? Lu keluar rumah nih maghrib. Lu datang satu tempat. Gue beli ya. Kan berarti gak berseri pada zaman itu. Kebeemannya dia berarti Kebeeman kan. aja. Motornya Nggak. sih biasa. Iya apa? C70. Iya. CI berarti kan C70 lu bisa ngeluarin. Brap, lu maghrib lu keluar, lu datang ke tempat, lu lihat tuh motor satu. Bang ini berapa ya? Sekian. Yaudah gue beli. Berarti kan duit lu gak besar di kantong anjing. Gak mikir dua kali Pan Gak ya. mikir dua kali. Iyalah udah lakuin aja lah. Catnya masih ori semua tuh. Nah, apalagi catnya masih ori. Pulang-pulang lu bawa C70. Barang random yang pernah lu beli tuh. Enggak juga sih. Banyak kayaknya gue kalau gue kan punya punya akun tuh Hasrat Kebendaan. Hasrat kebendaan apa Iya. tuh? Oh, sekarang enggak Hasrat Kebendaan. akun itu enggak pernah jalan. Gara-gara Hasrat pay letter kali ya. karena semuanya harus pakai pay letter ya. Semua pakai pay letter dulu. Anjing emang. Aduh. Emang udah zaman pay letter sekarang Pan. Lu jajan apa? Kalau gue tanya Mac dah. Ini Mac kan paling anjing ya. Orang yang pernah gue bilang ya kan, orang yang di tengah-tengah syuting ya kan, orang mas scroll Shopee. Instagram, dia scroll live Shopee. Barang random apa yang pernah lu beli di Shopee? Apaan ya banyak sih Pan sebenarnya Pan. Ya apa? Banyak, salah sebut aja 2 salah 3. Apa ya yang paling awkward tuh apa ya? Istilahnya ya. Kaos, celana, Ya Kopi. kancut. kancut bini. Kancut ya. Gue juga pernah beliin kancut BH bini pernah. pernah. Gue punya teman namanya Kancut lagi. Jadi kalau kata bini gue tuh kepercayaannya orang Chinese tuh kalau lo beliin pakaian dalam orang Chinese tuh lo akan hoki. Oh, gitu. Lo tambah sayang sama gue. Oh, gitu. lu beli- Maka gue beliin terus Pan. Kancut BH gue beliin terus. Oke, Di oke. kantor siapa nih yang Cina ya? Gue pengen beliin. Bukan dong. Kan lu Bangsa. yang Cina lu Oh anjing. iya.
Gue beli kolor sendiri berarti udah oke dong gue. Bukan buat bini. Oh, buat bini. Konsepnya lu beliin buat bini, Buat Ajer. bini. Lu kan Chinese. Heeh. Ya, lu kan bukan orang Betawi nih. Lu Palembang Chinese. Bini gua Palembang. Oh iya, lu kan Chinese. Apa lu bilang kalau lu sebut lu bukan lu enggak pernah bilang orang Betawi, lu bilang apa? Gue Cindo. Lu kan Cindo, ya kan? Nah, lu kan udah Cindo, nah lu beliin buat bini lu. Berarti ntar gue coba deh beliin bini gue. Iya. Tak cancut. Tapi lu belum pernah Apa? beliin pakaian dalam bini? Lu Gua udah nggak pernah pernah belum? kalau beliin secara langsung gue pilihin nggak pernah. Bini gue cuma ngiring linknya. Gue cuma tinggal bagian bayar doang. Tapi gue juga pernah milihin. Pernah gua. Kalau gua sering gua. Sayang yang ini aja. Kenapa ini makin? Aku ngaceng lihat warnanya. Sama gue benar. Jadi gue ke Essensa gitu, nama Essensa. Iya, kalau nggak salah ya. Essensa. La Sensa. La Sensa. Esensa, La Sensa. Apa? Anjing. Ubin. Jadi La Sensa mana gitu kan. Wah, kita masuk yuk. Lu paham lah otak gue kan kalau dia ngeliat bini pakai B sama kancut udah waduh anjir. Bini sendiri enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa lah halal. Udah gue beliin deh tuh. Eh. Walaupun mahal juga sih sebenarnya. Nah kalau gue sebenarnya gini, bini gue sempat bilang tuh, kamu beliin ini dong, kamu beliin ini dong, kamu beliin BH yang ini dong, kamu beliin yang cara dalam yang ini dong. Enggak, kenapa? Kalau emang lu mau, lu kirimin linknya gue bayar. Loh, kenapa emang kamu nggak mau beliin? Enggak, gue lebih suka lu nggak pakai apa-apa. Iya sih. Lah, Etienne itu kan hanya pemanis. Iya. Lu ngomongin BH ya tetap aja isinya. Lu beliin cangcut tetap aja isinya. Tapi kan gimmick. Iya kan. Kadang ada Jadi sebelum kita lagi minum kan bini pakai kancut BH dulu kan. Aduh, apalagi warna hitam warna merah lagi. Enggak. Lu warna hitam Oh, warna merah. merah. Lu merah. Hitam sama merah tuh. Jangan sampai lolos warna merah, Bro. Ayo. Udah ngomongin yang lain, kita ngomongin lagi, selangkangan anjing. Kita ngomongin yang lain. Mac, gua balik lagi ke lu. Selama lu 20 berapa puluh tahun lu berkarir? Kalau secara profesional ya awal 2000 deh, tahun 2000, awal 2000. Berapa lu hitung dong Ya berarti anjing? 25 tahun. 25 tahun lu berkarir di, Di apa namanya showbiz. nyanyi lah, nyanyi ya. Nyanyi ya, di nyanyi gitu ya. Apa suka dukanya, Mac? Nah, ini gue cerita. Ini biar gua belajar nih, Iya. karena maksud gua dari lu berdua yang lebih tua daripada gua ya kan, ya gua harus belajar kan. Gue akan cerita dari keluarga besar gue dulu ya. Jadi keluarga besar gue dulu tuh seniman apa namanya film itu di awal di akhir pokok start tahun 70-an 80-an sampai 90-an lah. Itu termasuk seniman teater yang naik lah namanya. Jadi pada saat itu ya gue udah mulai main film juga. Keluarga gue juga banyak bikin film layar lebar. Jadi pada saat itu lu juga sebagai aktor kan? iya, maksudnya gue sebagai pemain film juga. Maksud gue akan belajar dari sini adalah sebenarnya sebagai seniman itu kalian bisa mencapai target yang tingkat atas ya, lu bisa kaya. Ya itu dia, lu bagaimana memanage uangnya. Karena pada saat itu benar-benar keluarga besar gue tuh ya pokoknya ya udahlah, pokoknya ada semua ada. Semua ada. Jadi sebenarnya lu lahir dari keluarga berada, Mek ya? Ada, keluarga ada. Oh, itu alasannya makanya kenapa lu suka barang-barang branded anjing? Ya suka, ya kalau itu selera sih. Ya enggak lah. Sekarang gini Iya loh, benar. Kalau dia tidak lahir dari keluarga branded, nggak mungkin dia ngerti ke barang branded. Iya. Jadi Iya pada kan? saat itu jadi pada saat itu memang keluarga besar gue pokoknya filmnya terkenal lah ya. Filmnya terkenal, aktornya juga terkenal, aktrisnya terkenal. Nah itu akan gue sesali karena gue sebagai yang pelaku di situ kenapa nggak beli rumah pada saat itu. Iya memang itu. Pada saat itu sebenarnya ya kakek nenek gue tuh udah kaya sebenarnya ya. Tapi karena ditipu akhirnya drop. Terus tiba-tiba keluarga besar gue di film naik. Ya udah begitulah, glamour lah dengan lifestyle yang pasti kayak gitu. Pokoknya udah gue mengalami dan melihat sendiri akhirnya. Ya udah pas tuanya keluarga besar gue tuh akhirnya nggak punya apa-apa Pan. Gak punya apa-apa sampai sekarang pun masih ngontrak. Dan gue juga pun masih ngontrak sampai sekarang. Orang tua gue lah, tante gue, semuanya lah itu masih ngontrak semua. Nah 2026 ya kan BTW Dehut meledak ya lo punya rumah lah. Amin. Itulah. Nah jadi Tapi pada kan saat ini emang udah punya rumah. BTW in the Hood nih rumahnya bro. Yo.
Manis banget mulutnya anjing. Jadi gitu. Jadi sebagai seniman sebenarnya lo bisa punya apapun, lo bisa bermimpi setinggi mungkin, lo bisa, yang penting lo bisa memanage diri lo sendiri. Jadi sebenarnya kuncinya adalah satu adalah konsisten dan konsisten Ya, dan konsisten juga itu, ya. lo memanage uang. Memanage, ya. Jadi pada saat gue dapat bini gue yang sekarang nih, akhirnya gue terpacu nih. Wah, kita beli rumah yuk. Gue bisa nabung, gue bisa ini bisa beli barang ini dengan Beli bini di gue yang Bintaro sekarang. Mek, kayak beli di Bintaro Mek. Iya, biar pasti. deketan gitu. Iya, tenang. Iya, beli di BSD Bintaro. aja deket gua. Jangan. BSD Bintaro. Jangan. Karawaci 3 rumah, bro. Jangan. Lu jangan di BSD, soalnya di BSD dia masih ngontrak. Kalau gua kan udah punya rumah. Iya. Dia masih ngontrak. Lu mending beli deket rumah orang yang udah punya rumah dibanding lu. Doain kayak temennya Amin, punya amin, rumah punya di Ya rumah. gua doain lu Kita punya punya rumah rumah tapi bareng. tidak di BSD, di Bintaro. Iya nggak apa-apa Bintaro. Di Bintaro. Gua doain lu punya rumah di Bintaro. Amin. Nah, di komplek gua lagi dijual rumah 2M. Ngomong-ngomong jual nih, mobil gue lagi gue jual nih. Kia Picanto 2015 tipe platinum tertinggi, jelas bos. Kenapa lu jual? DM Bentar, Instagram pertanyaan gua aja. kita tanya dulu. Kenapa emang lu jual mobil? Emang lu kenapa? Ajar jual mobil? Persiapan lahiran. Itu baru laki-laki, bro. Balak Iya. berapa nih Jer? Balak ketiga. Tapi enggak, ternyata sebenarnya ya apa? Gue tuh dari dulu tuh udah ditawarin mobil sama punya mertua gue. Itu punya mertua bro. Ya harga diri. Yo, jangan orang Agak. Betawi, bro. Sebenarnya bukan harga diri juga, mobilnya manual. Lu nggak bisa manual. Bisa, cuma kan Males ya? males. Belajar lagi gue. Ya tapi Dulu kan belajar kita pasti manual Iya dong. dong. iya gua bawa Manual. orang gua bawa zaman dulu gua belajar mobil ya kan bawa angkotnya ini apa namanya aki gua punya angkot K15 yang bawa paci gue. Iya. Ya itu gue belajarnya manual, nabrak lagi K45 zaman dulu elek. Gue belajar pakai kijang Kijang. kotak. Gue belajar pakai Holden sama Anjing. Anjing. Sampai gue nabrak gapura mundur bruk. Bensinnya 1:3 tuh. Holden. 3 rumah. Kan kokai Holden zaman gue pakai dulunya. Holden. Ternyata Holden lebar ya. Buset. Zaman lu kok, berarti di zaman lu kan kokai. Iya, Lah sekarang kokai. anak zaman dulu siapa punya Holden? Kan berarti lu kan kokai anjing. Holden. Nah, Jer, coba lo kasih tahu nih kamera lu yang ini nih. Picanto. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kondisinya Siapa gres. tahu kan jodoh Gres. juga, iya. Gue baru beli 6 bulan yang lalu. Tuh. Masih Minus- gres. Tahun berapa? bagus. Tahun berapa? Spek dong, spek. Tahun 2015. Tahun 2015 Tipe gua platinum. Kondisi? Keyless udah ada apa? Head unit udah Android. Head unitnya udah Android, udah bagus, udah bisa 360, connect. ada kamera 360, Nah. ada dashcam, Nah. interiornya udah upgrade, sound system segala macam. Anjing Dan jualan banget. kondisi. Kondisi grass cuma satu, lu mesti ganti oli apa? Matic aja. Oh, Limatic. Tapi apa namanya? Peleknya udah pakai HSR dia. Yo. Berarti kita judulnya Ajel jual mobil ya. Iya, Ajar jual Jangan, mobil. Tahun 2026 awal Iya. 2000 jual mobil. Ajar jual mobil demi Baru Ganti tahun lagi lalu mobilnya. dapat. Aduh. Tapi emang lu mau jual mobil emang segitu mahal ya jual? Gini, gua belum pernah punya anak nih Jer ya. Belum pernah punya anak. Emang semahal itu sampai lu harus jual mobil? Kalau gue menurut Apa gue sih karena lu udah kondisi. miskin? Banyak yang ini Pan, bini gue tuh orangnya dia tuh apa Prepare. terplanning banget hidupnya. Kita tuh nggak punya dana darurat kata dia. Oke. Minimal harus segini 100 lah. Walaupun ya Jadi gini Pan, sebenarnya kalau udah bicara Majuan, Mike. kalau udah bicara soal anak, ego kita tuh udah kalah. udah kalah. Oke. Kalah. Iya, Udah. Gua Stop. mau- Conversation iya. stop. Udah. Iya. Gue Iya. mau Udah. protes. Sayang ini yang apa periksa dokternya jangan yang 2,5 tiap periksa tiap bulan gitu, bisa ya kagak bisa udah. Oke. Udah, Dik, kan? Gua perlu belajar juga karena Iya. baik Iya. lagi. Karena kan
lu kan berdua yang paling tua daripada gua. Jadi gua perlu belajar juga karena ya benar gua setuju bahwa memang anak. Terus gua setuju juga sama bini lu sih. Bini lu mungkin sama kayak bini gua. Bini lu juga sama. Kalau seorang ibu pasti begitu, pengennya yang terbaik buat ada anak. terbaik dan Iya. juga yang gua tangkep ya dari bininya dia, bini lu, kita nggak apa-apa kita miskin. Iya, Kita nggak jadi apa-apa. laki ya, kita Iya. jadi nggak apa-apa, kita jadi laki kita miskin, tapi keluarga kita bener. Nah Kita- itu yang dia pengen. Iya kan, nggak apa-apa nih kita miskin ya udah ya kan, celana second, apa semua second, tapi nggak apa-apa. Gua boleh miskin, Ajar boleh miskin, nih kan, si Max boleh miskin, tapi yang penting keluarga kita kan, anak urusannya Yeah. aman, keluarga urusannya aman. Tapi emang ternyata jadi laki susah. Ya. Nggak susah sebenarnya. Susah Max. Enggak, memang kita udah ditakdirkan sebagai laki-laki itu adalah pencari nafkah, titik. Titik. Adalah marwahnya adalah lo harus keluar cari duit, bak. Gitu. Mau modal, makanya gue salut, Iya. gue salut sama dia. Ini gue salut sama dia. Dia dari meroket, jedak, Kita meroket lagi tuh. meroket lagi. Kita lagi bikin ya, Amin. Kita lagi coba bikin lagi itu. create, Nilai create lagi. Tapi gue akuin, karena laki-laki emang cuma modalnya cuma satu sih, dengkul. Agak. Apa? Laki-laki yang bisa dipegang itu cuma 2. Apa? Kontolnya sama omongannya. Kalau udah janji tenang, gue kan janji ke mertua gue waktu sebelum gue nikah. Saya mungkin gak kaya, tapi saya cuma bisa janji. Sorry, gue revisi. Saya memang pernah kaya. Gitu. Udahlah. Kalau inget-inget masa lalu terus kagak ada habisnya. Ya nggak apa-apa. Ngentot lu. Gue cuma janji 3 hal buat meyakinkan dia supaya, karena kan sebelumnya ditentang. Iya. Ya gue udah balak 2. Iya udah balak 2, Betawi, Manado Iya. pula kan. Beda 9 tahun apa 8 tahun? 9 tahun. Nah, beda 9 tahun. Gue aja mau mertua cowok gue aja masih belum dianggap-anggap. Lu mertua lu Iya bilang kan, apa? ya Mertua susah. cowok gue. Mau mertua cowok lu. Iya. Anjir. Gue Ya begundal begini bagaimana? Mek, tapi dibanding kita berdua ya, lu kan yang paling menurut gue ya. paling family man ya. Paling family man lu, Mek. Ya Ya, itu cuma dia. kan orang kan kadang ngelihat luarnya base-nya, doang. jadi basicnya ya gue emang penjahat kali ya. Iya, penjahat lapor- aslinya. Iya. Ya emang penjahat sih. Iya. Cika madafaka. Oh iya, Cika. Nah, lanjut. waktu gue mau nikahin bini gue cuma janjiin 3 hal. Apa itu? Pokoknya saya janji Sila bini gue nggak bakal kehujanan, Nah, kepanasan, kelaparan. 3 hal. 3 hal itu doang yang gue janjiin. Dan lu menepati janji lu sampai saat ini ya? Ya itu laki-laki cuma bisa dipegang 2 Omongannya. omongannya tuh. Sama titik. Kontolnya. Iya, Kontol gue titik. dipegang bini gue. Iya, omongannya pegang mertua lu. Janji laki-laki ya. Yo. Sama lagi gue juga dipegang gitu kan. Titik dipegang bini gua, omongan dipegang mertua gua. Mau apa lagi Mau coba? apa lagi? Mau lo kerja mati sebanyak segala macam. Makanya gue nih kalau kita ngomongin ya, gua mungkin agak melenceng sedikit gitu. Banyak orang yang bilang banyak nih pada saat kalau gua lagi live pagi gitu kan, Bang. Nih laki gua begini beli alat kopi bla 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 bla, laki gua begini macam. Gue cuma bilang sama apa namanya cewek-cewek yang ada di live gue bilang gini, lu masih mending punya laki-laki yang hobinya bisa lu lihat. Lu masih mending lu punya laki yang hobinya bisa lihat dibanding laki-laki yang hobinya nggak bisa lu lihat. Itu lebih bahaya. Mendingan lu bisa lihat bahwa dia beli kopi, beli alat kopi A B C D E F G segala macam. Ngerasainnya sama-sama lagi ya. Iya, minimal lu bisa minta. Lu kebayang dia punya hobi yang lu nggak bisa lihat. Nah. Itu lebih bahaya. Kenapa lu bisa ngomong gitu, Bang? Karena saya belajar dari teman-teman saya. Gua setuju. Gue setuju banget. Iya kan? Gua setuju Udah itu. Nah, akhirnya kesini tuh gue jujur ya, selama 2025 gue banyak belajar dari lu berdua gitu kan. Gue dari lu dari Ajar, gue banyak belajar bahwa oh ternyata dengan setinggi-tingginya lu
akan selalu ada badai, akan Oh, selalu ada angin, akan selalu ada akan selalu ada tsunami, akan selalu menerpa. Dari Max juga dari situ gue belajar di mana akhirnya konsistensi itu adalah segalanya. Oh, iya. Di situ makanya gue banyak belajar. Lu kenapa banyak juga akhirnya gue ketemu dengan banyak orang. Bang, kenapa lu bisa A, B, C, D, E, F, G segala macam? Gue bilang, gue banyak belajar dari mana? Dari orang-orang yang lebih senior dibanding gue. Karena kan ujungnya gitu. Karena kan kalau kita ngomongin hidup, ada bukunya gak sih tentang hidup? Bagaimana menjalani hidup dari umur 0 sampai 80 tahun? Ada gak bukunya? Kan gak ada. Sama kayak perkawinan, nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya, semuanya itu kan akhirnya lu belajar dari orang-orang sekitar lu. Nah makanya sejujurnya dari BTW Indahut, gue justru dari lu berdua gitu, gue justru jadi belajar banyak bahwa oh ternyata pernikahan seperti ini, oh ternyata akhirnya menjadi orang yang ada di depan kamera seperti ini, menjadi seorang seniman seperti ini. Apalagi kalau kita ngomong dari Bodro ya. Iya. Bilau. Gue tambahin. Iya. Dari Bodro kan juga oh ternyata beginilah segala Iya, macam. Oh ya udah oke. Makanya di 2026 ini apa yang gue pengen harapin itu ya. Sebenarnya gue pengen satu sih BTW Indahut itu sebenarnya pengen lebih gede lagi. Sebenarnya gedenya bukan demi lu kaya enggak sih. Tapi kita pengen ketemu dengan berbagai macam perspektif, berbagai macam pola pikir, bertemu dengan berbagai macam manusia gitu. Yang akhirnya bisa menambahkan ilmu. Karena ilmu itu kan gak selamanya tentang ada di buku ya. Iya, benar. Karena ilmu itu adalah Mike. Karena ilmu itu adalah belajar dengan yang bernyawa. Itu. Karena sebenarnya baik lagi tidak kayak kita pernah ngundang siapa aja 2026. 2025. Kita pernah Kojek, kita pernah Ipang Aci, Hore-Hore. Hore-Hore. Kita pernah ketemu siapa? Betawi Oradantak. Anak-anak Betawi Oradantak. Pacil kita ketemu gitu. Eno. Iya, dan akhirnya kita belajar pola pikir ternyata cara mereka berpikir, cara mereka segala macam ternyata unik ya. Dan akhirnya kita bisa menghargai bahwa cara mereka berpikir seperti ini dan ada manfaat yang kita bisa ambil dari obrolan-obrolan ini. Dan gue berharap 2026 kita bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang akhirnya bisa kita ambil pelajaran dari Iya. Dari pengalaman hidupnya mereka, dari pola pikirnya mereka, dan dari segala macam lah. Karena hidup itu bukan cuma tentang buku kan. Kita bisa belajar dari mana kayak yang kita pernah bahas. Orang Betawi tuh males banget sama yang namanya belajar. Tapi orang Betawi malas banget sama yang namanya sekolah membaca buku. Tapi orang Betawi harusnya bisa belajar dari banyak hal. Itu. Mantap tuh. Benar. Iya. Jadi 2006 pengen ngapain? 2006 Coba sebut di 2026 satu karakter, satu persona yang pengen lo ajak ke sini. Gua masih penasaran. Satu orang doang. Masih penasaran dengan ketumnya FBR. Lo pengen ajak ketum FBR? Iya, ketum FBR tuh gue masih penasaran. Nanti akan gue follow up lagi. Kalau lo? Gue masih penasaran sama JJ Rizal. Sama gue masih tetap. Gue pengen ngundang Kojek lagi deh. Seru ngobrol sama dia. Sama Kojek? Iya. Oke. Banyak ilmunya. Oke. Gue pengen ngundang Rano Karno. Waduh. Iya juga ya. Iya. Gue Irfan. Gue Azer. Gue Maxi Bruta. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.